warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membawakan materi tentang V-Model. Dan perkenalkan, nama saya Wahdania dengan NIM 243656201018 sebagai pemateri pertama. Dan di samping kanan saya, perkenalkan, nama saya Yahya Hidayat dengan NIM 243656201014 sebagai pemateri kedua. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi pertama. Definisi V-Model. V-Model adalah salah satu pendekatan dalam Software Development Life Cycle (SDLC) yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak secara sistematis dan terstruktur. Model ini merupakan pengembangan dari model waterfall, tetapi memiliki keunggulan utama karena setiap tahapan pengembangan langsung dipasangkan dengan tahapan pengujian yang sesuai. V-Model berasal dari bentuk alur kerjanya yang menyerupai huruf V. Sisi kiri menunjukkan tahapan analisis dan perancangan, sedangkan sisi kanan menunjukkan tahapan pengujian dan validasi dari setiap kegiatan yang dilakukan di sisi kiri. Adapun struktur umum V-Model, yang dimana yaitu sisi vertifikasi kiri V. Yang pertama, requirement analysis, mengumpulkan kebutuhan dari pengguna, stakeholder atau pihak yang membutuhkan sistem. Yang kedua, sistem design, menentukan arsitektur sistem, komponen utama, serta teknologi yang digunakan. Yang ketiga, high level design, sistem dipecahkan menjadi modul-modul besar dengan fungsi masing-masing. Yang keempat, low level design, modul dipecahkan menjadi komponen detail yang siap diterjemahkan ke kode program. Yang kelima, coding, di mana proses pengodean berdasarkan desain yang telah dibuat. Adapun dari sisi validasi kanan, V. Yang pertama, unit testing, menguji setiap modul secara terpisah agar sesuai dengan desain. Yang kedua, integration testing, menguji kerjasama antar modul dan mendeteksi kesalahan integrasi. Yang ketiga, system testing, yang dimana menguji keseluruhan sistem sesuai spesifikasi. Yang keempat, user acceptance testing, yang disingkat sebagai UAT, yang dimana pengujian akhir oleh penggunaan atau klien. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua. Adapun materi selanjutnya yaitu yang pertama, kelebihan V-Model. Kelebihan V-Model itu ada 7. Yang pertama, struktur kerja yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, korelasi langsung antara tahap pengembangan dan pengujian. Yang ketiga, kesalahan dapat ditemukan lebih awal sehingga mengurangi biaya perbaikan. Yang keempat, menekankan dokumentasi lengkap di setiap fase. Yang kelima, cocok untuk proyek dengan kebutuhan stabil dan risiko tinggi. Yang keenam, meningkatkan kualitas dan keandalan sistem. Dan yang ketujuh, cocok untuk organisasi yang memerlukan pendekatan linear dan formal. Selanjutnya ada kekurangan V-Model. Yang pertama, tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Yang kedua, ketergantungan tinggi terhadap dokumentasi formal. Yang ketiga, pengujian penuh baru bisa dilakukan di akhir pengkodean. Yang keempat, membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Yang kelima, tidak cocok untuk proyek eksperimen atau riset. Yang keenam, risiko salah interpretasi. Interpretasi kebutuhan di awal sangat tinggi. Yang ketujuh, tidak menghasilkan prototipe sementara untuk evaluasi yang cepat. Selanjutnya ada penerapan umum V-Model. Secara umum, V-Model sangat efektif untuk proyek-proyek dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan sistem yang jelas dan tidak sering berubah. Yang kedua, memiliki standar kualitas dan keamanan yang cukup tinggi. Yang ketiga, melibatkan regulasi yang ketat
dan proses dokumentasi formal. Yang keempat, risiko kesalahan sangat kritis, misalnya pada sistem medis atau transportasi. Meskipun membutuhkan proses dokumentasi dan pengujian yang lebih intensif, hasil akhir yang diperoleh akan lebih stabil, aman, dan terukur. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi kami yang kami bawakan, yaitu V-Model adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang memiliki struktur terencana dan sistematis, di mana setiap tahapan pengembangan memiliki pasangan proses pengujian. Model ini memastikan verifikasi dan validasi dilakukan sejak awal sehingga kesalahan dapat diminimalkan dan kualitas sistem lebih terjamin. V-Model sangat efektif digunakan pada proyek yang kebutuhan sistemnya stabil dan membutuhkan tingkat keandalan tinggi. Namun, model ini kurang fleksibel terhadap perubahan dan kebutuhan dokumentasi yang sangat lengkap, sehingga tidak cocok untuk proyek yang sedang mengalami perubahan kebutuhan. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.